Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di Quran surat Maryam, Toha. Di surat Toha ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana innana nakhafu ay yafruḍa 'alaina aw ay yatgha. Ini saya malah justru lebih tertarik kepada bagaimana, di mana percakapan ini terjadi ya. Percakapan antara dua rasulnya Allah ini loh. Dengan Allah itu di mana? Ya kan Allah tidak bertempat. Allah tidak bertempat, sementara kita termasuk Nabi Rasul bertempat. Lalu gimana komunikasi antara zat Allah yang tidak bertempat dengan manusia yang diciptakan memerlukan tempat? Itu di mana itu kira-kira? Nah, kita tidak bisa melogikakan dengan analogi yang begini-begitu. Karena kalau kemudian kita ke sana, apalagi kemudian sederhana bahwa Allah itu di arsy, ini kan menjadi ini juga menjadi semacam bantahan. Tentang apa? Ya, bahwa Allah di atas. Lah, masalahnya gini. Kalau gitu, kalau memang Allah di atas alal arsy, berarti kan Nabi Musa pada saat bercakap-cakap ini di mana? Apakah Nabi Musa perlu ke arsy dulu? Nah inilah. Tidak. Nah ini juga memberikan bantahan sekaligus kepastian bantahan kepada yang mengatakan Allah di langit, dan juga keyakinan kepada kita yang menyatakan bahwa Allah itu meliputi jagat raya ini, Allah itu tidak perlu tempat. Maka komunikasi antara Nabi Musa dan Nabi Harun terhadap Allah itu dalam ruang dan waktu yang dimensinya berbeda dengan ruang dan waktu yang kita miliki. Seperti yang kemarin saya sebutkan ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa, lawang gunung aja belum sampai melihat Allah saja sudah hancur lebur kok. Berarti kan tidak ada tempat yang bisa ditempati oleh Allah. Maka saluran komunikasi seperti ini ketika Nabi Musa dan Nabi Harun matur kepada Allah, qala berkata keduanya, Rabbana innana nakhafu ayyafruḍa 'alaina au ayyatgha. Ya Allah, kami berdua takut ya Allah. Takut apa, Ron? Ya takut kalau sampai dia nanti menyiksa kami ya Allah. Nono kali nemen ya si Fir'aun itu. Dawablek itu, jelewudur nih ya Allah. Pol pokoknya kejemen itu. Au ayat Allah atau dia juga akan berbuat sewenang-wenang sakarepe dhewe. Jadi pada saat itu tidak ada yang namanya hukum yang pasti. Kenapa? Hukum itu ya Fir'aun itu. Dia berada di atas hukum, above the law. Berada di atas hukum. Bukan hanya berada di atas delman. Di atas hukum. Nah, kalau sudah berada di atas hukum, artinya dia tidak bisa ditindak oleh siapapun, mau ngapain, mau membunuh, mau terserah dia dong, suka-suka dia.
Nah, kebanyakan penguasa kan kepinginnya seperti itu. Dia tidak diikat oleh hukum, kalau bisa hukum ya dirubah-rubah sesuai dengan kepentingannya. Ya kayak ini. Nah, menghadapi semacam itu, Nabi Musa ya tentu refleksinya rasional. Ya Allah, kalau engkau perintahkan aku berdakwah kepada orang ini, ya kemungkinan di ayat lain malah ayyaqtulani. Nanti jangan-jangan dia akan membunuhku. Tapi kata Allah, tidak usah takut. Qala Allah berfirman, la takhafa. Kamu tidak usah takut, Musa, Harun. Innani ma'akuma. Sesungguhnya aku bersama kalian. Bersama kalian bersama siapa? Ya bersama Nabi Harun dan Nabi Musa. Diberikan satu janji bahwa akan dibersamai. Nah, kalau sudah Allah yang membersamai, Allah yang menjaga, ya siapa yang lebih? Ini kan yang saya dulu Pak Guru itu ketika merasa misi dakwahnya banyak yang ditentang, banyak yang memfitnah, banyak yang menyerang gitu ya. Lalu Pak Guru itu kayak merasa ya secara basar lah. Itu apa nggak berhenti aja gitu ya. Intinya mundur dari misi dakwah ya. Jadi manusia biasa yang nggak usah menyampaikan hak yang hak. Yes, kayak umumnya lah. Dakwah yang enak-enak aja, yang disukai masyarakat itu aja lah, aman. Tapi kemudian beliau berpikir begini, kalau saya mundur dari menyampaikan yang hak adalah yang hak, batal adalah batal, saya mundur dari itu, saya akan digilas Allah tuh. Kenapa ya? Karena berarti saya masuk dalam surat As-Saff ayat 2 itu. Orang-orang yang hanya ngomong kebenaran tapi tidak menjalankan, atau orang yang mencampur adukkan itu yang kabura maqatan indallahi antakulu ma la taf'alun. Terus gimana ini? Kalau mundur saya digilas oleh Allah dengan kabura maqatan indallah, tapi kalau saya maju, saya digilas manusia. Banyak yang memusuhi kayak gitu. Maka kemudian Pak Guru mengambil kesimpulan, lah ya daripada saya mundur digilas Allah, manusia nggak bisa nolong saya. Tapi kalau saya maju dan ada ancaman digilas manusia, saya punya backup Allah. Nah, dengan cara begitu ya maju aja sudah. Maju aja. Seperti ayat-ayat yang kemarin kita pelajari, fadzakir inna fa'adil dzikra. Fadzakir tanfa'ul mu'min. Sampaikan saja, sudah, jangan takut. Dicaci, di apa, jangan takut. Kalaupun kamu jadi kalau kita lihat itu, maka Nabi Musa pun mendapat jaminan dari Allah. La takhofa innani ma'akuma asma'u wa ara. Aku akan mendengar dan aku akan melihat apapun yang kamu hadapi. Fa'tiyahu faqula, fa'tiyahu maka datanglah kalian berdua kepadanya. Faqula, lalu kalian berdua katakanlah sama Fir'aun itu. Inna rasula rabbika, aku inilah utusan Tuhanmu. Ngomong gitu kepada orang yang ngaku jadi Tuhan. Hehe, kental banget ini, wes delek mati kalau orang Jawa bilang. Cari mati lah.
Inna rasula rabbika, yang pertama itu ngomong bahwa aku ini utusan Tuhan kepada orang yang ngaku menjadi Tuhan, merasa dirinya Tuhan. Lalu yang kedua, fa'arsil ma'ana Bani Israel. Juga lepaskan tuh Bani Israel tuh. Nah, kayak gitu kan. Jadi kayak sampean misalnya datang ke Israel sana, terus langsung mendatangi Netanyahu, langsung ngomong, hey, hentikan itu, jangan macam-macam. Lepaskan semua tawanan Palestina itu. Sampean gitu berdua toh ke Israel sana. Dia punya tank, punya pesawat, punya tembak, bom, segala macam punya dia. Sampean ngomong gitu. Lepaskan tuh orang Palestina itu. Gitu. Wala tu'adzibhum, dan jangan siksa mereka. Jangan genosida ke mereka. Kira-kira sama berani tak ngomong gitu ke mereka. Lah iya, pemerintah di dunia aja pada sebenarnya hanya karena api. Ternyata Nabi Musa alaihissalam diberikan oleh Allah kekuatan yang luar biasa, keberanian yang luar biasa. Berdua tok mereka melawan Fir'aun itu. Qad ji'naka bi ayati min rabbika. Katakan juga Musa bahwa telah sampai kepadamu, kami akan mendatangkan kepadamu bukti-bukti nanti, mukjizat-mukjizat. Wassalamu ala manittaba'a, dan mudah-mudahan salam sejahtera bagi yang mengikuti al-huda, petunjuk. Inna qad uhiya ilaina, kami ini telah diberi wahyu oleh Tuhan kepada kami, annal adzaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Dan barang siapa nanti yang mendustakan akan ada siksa, termasuk orang-orang yang berpaling akan ada siksa. Fir'aun mulai mendidih. Ini apa-apaan? Qala, dia berkata, Fir'aun, faman rabbuka ya Musa? Siapa Tuhanmu? Kok melete kamu? Siapa Tuhan kalian berdua itu? Kok mau mengenalkan Tuhan baru? Gue ini Tuhan. Qala, berkata Musa, Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Kata Nabi Musa, loh, tidak terus zaman. Tuhan kami adalah Tuhan yang telah menciptakan, memberi sesuatu apapun di dunia ini. Allah yang memberi. Yang memberi akal, memberi insting, naluri, memberi kodrat alamiah untuk kelanjutan hidup masing-masing makhluk, baik binatang, apa saja, tumbuh-tumbuhan, itu Tuhan kami. Kenapa Nabi Musa memakai terminologi itu? Memakai kata Tuhan yang menciptakan sesuatu dan juga menciptakan hal-hal yang diperlukan oleh sesuatu itu. Karena Fir'aun tidak bisa begitu. Jadi Nabi Musa memakai unsur Tuhan yang tidak mungkin dimiliki oleh Fir'aun. Menciptakan, Fir'aun tidak bisa menciptakan. Karena kalau menghidupkan dan mematikan, dia bisa ngambil 2 orang di penjara, bawa sini 2 orang penjara. Terus di depannya bunuh satunya. Satunya biarin hidup. Nah, kata dia, yang dibunuh itu berarti dia mematikan, yang hidup dia membiarkan hidup, katanya gitu. Tapi kalau menciptakan tidak bisa. Makanya di sini ayat yang bahan yang dipakai, statement yang dipakai adalah alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Allah yang menciptakan dan memberi sesuatu terhadap ciptaan itu, apa yang dibutuhkan petunjuk. Kucing, menciptakan kucing, enggak hanya menciptakan kucing Allah itu, tapi menciptakan kucing yang hidupnya soliter. Apa itu? Dia berani hidup sendiri itu. Kucing itu enggak berkelompok, sama dengan harimau. Beda dengan serigala. Allah menciptakan serigala, Allah menciptakan singa, mereka berkelompok, tidak bisa hidup sendiri mereka. Berburu ya berkelompok. Ketika mereka berkelompok terus selalu, mengasuh anak pun berkelompok. Macan enggak, singa harimau enggak, dia sendiri. Bahkan harimau jantan sama harimau betina pun enggak pernah
bareng-bareng dia. Harimau jantan itu tugasnya dia menjaga teritori, menjaga wilayah. Dia akan keliling, patroli terus. Kalau harimau itu satu ekor harimau jantan itu memerlukan 20 km persegi kerajaannya itu. Jadi 20 ke barat kilometer, 20 ke utara kilometer, 20 ke timur kilometer, 20 ke timur ke selatan gitu. Area satu kerajaannya satu ekor harimau jantan. Nah, di dalamnya situ bisa ada 1-2 betina bersama anak-anaknya. Tapi nggak pernah ketemu, mereka hanya ketemu kalau pas mau kawin aja. Harimau jantan ini keliling. Nah, siapa yang menciptakan insting itu? Allah. Beda dengan singa. Singa di padang savana sana, kemana-mana ya bareng aja sama anak istrinya itu. Mereka menyebutnya sebagai pride, sebagai kawanan kerajaannya mereka sendiri. Tapi kalau harimau enggak, beda ya. Nah, siapa yang menciptakan itu yang dimaksud dengan sini. A'taqulla syai'in khalqahu tsumma hada. Kenapa beda misalnya semut? Semut ini makhluk yang luar biasa sistem sosialnya. Ada ratunya semut, semut namlatun. Nah, kan gitu. Dia nggak kemana-mana, tugasnya bertelur. Tapi ada semut pekerja. Ini semut yang memang tugasnya ini kerja. Ada semut yang sifatnya pemburu, penjejak. Jadi semut yang kadang sendirian kemana-mana nyari itu, nyari makanan. Nanti begitu ketemu, dia langsung kembali ke markasnya, ngasih tahu bala tentaranya, baru nyuruh ambil semua. Terus digotong bareng-bareng, diserahkan ke ratunya. Nah, ratunya bagian makan, ratunya bagian bertelur. Gitu. Ada sistem. Siapa yang ngasih itu? Allah. Fir'aun, kamu nggak mungkin bisa ngasih gitu, makanya jangan ngaku Tuhan. Kan itu ya gitu. Kata Fir'aun, ya namanya Fir'aun ya. Qala Fir'aun berkata, fama balul qurunil ula. Lalu bagaimana kata Fir'aun? Bagaimanakah keadaan umat-umat yang terdahulu? Maksudnya Fir'aun ya bertanya, lalu apa yang terjadi dengan mereka? Apakah hidup atau apa dan sebagainya? Ini ya pertanyaannya gitu ya. Maka Fir'aun Nabi Musa menjawab, qala ilmuha inda rabbi fi kitabin. Tentang itu semuanya ada pada Allah. Bagaimana keadaan mereka? La yadillu rabbi wa la yangsa. Dan Allah tidak akan mendolimi atau menyia-nyiakan hambanya dalam keadaan apapun dan juga tidak akan melupakannya. Nah, dalam konteks ini perdebatan yang terjadi itu masih pada perdebatan yang rasional. Ya, belum sampai ke penunjukan mukjizat tadi yang irasional. Nanti setelah ini, setelah diajak debat, setelah Nabi Musa menyampaikan alibi-alibinya, Fir'aun juga membantah. Ketika kepentok, nah ini baru Fir'aun kemudian, nggak usah gitu, kamu tak bunuh aja, paling gitu. Nanti gitu. Setelah itu baru kemudian ngajak bertempur melalui penyihir dan seterusnya nanti. Ya, nah dari situ kita bisa pelajari bahwa dakwah itu tetap maju, meskipun saya dan sampean misalnya ada yang tidak suka, ada yang ini, itu sudah menjadi seni dan bunga dalam perjalanan dakwah. Jangan minder, jangan mundur. Gitu dulu. Oke, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan?
Oke, kalau tidak ada saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Di mana itu Arso? Kok kayaknya lagi jalan-jalan di bak terbuka kok itu? Nggih, Gus, di Kintamani, Gus. Tadi mulai kemarin pas ulang tahun paguyuban, terus tadi pagi kita subuhan di puncak Gunung Batur. Kemudian sama teman-teman, Dus, ada teman paguyuban Wonogiri Solo. Yang jelas Madiun nggak ada, Gus. Itu ada paguyubannya sendiri, Madiun. Sekolahnya SMA sore, masuknya pagi. Nah, itu udah. Wisatanya juga sendiri, Gus. Ke gunung. Ini sampai itu loh Pak Warso. Orang Wonogiri itu orang gunung kok. Rekreasinya ke gunung itu loh. Ini alhamdulillah banyak teman-teman Gus ikut ngaji Gusnya ini. Ini Pak Ferry yang pakai kacamata ini kebetulan Nasrani dan ini Mas Tardi. Salam. Jadi sama-sama ikut ngaji tadi bareng di puncak Gunung Batur. Selamat pagi semuanya. Shalom. Selamat pagi semuanya. Oke, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, Ahad yang penuh semangat, insya Allah hari demi hari, baik meskipun itu berupa kisah, tetapi tetap menyisihkan residu yang positif untuk kita pelajari dan kita tiru yang baik dan kita tinggalkan yang jelek ya. Dari kisah Nabi Musa kita niru kesabaran Nabi Musa, keikhlasan, kegigihan, ketekunan dan keselamatan Nabi Musa. Dari kisah Fir'aun, ayo kita hindari sikap-sikap Fir'aun itu ya, dalam konteks kecil apapun dihindari. Sifat sombong dan togo tadi itu. Ayo kita hindari. Menjadi Nabi Musa, tidak menjadi Fir'aun. Mudah-mudahan bermanfaat berbeda. Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma firil mu'minin mu'minat wal muslimat wal ahya'i wal amwat. Wa atina fi man hadayta wa afina fi man afayta. Benar takdir wala yaqda alaik wa anam. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Allahumma tawfana al-bala wal waba wa qadal istin. Rabbana la tajalna fil qamit. Wa nama nafaqtu bina ma syahidin wa la tuzifu wa nafaqtu. Anda malana wa sanan tafiran. Rabbi a'udzu bika min hamzati syaitan wa bika rabbi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi rahmatan wa Allahumma aqrina sabra sabran. Allahumma qadir sama. A'udzu billahi min syaitanir rajim wa badar bi syaqa sulwana syulata. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyatan qurrata. Wa atina min ladunka rahmatan. Wa taqabbal du'a innaka antas samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an